Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih bahwa orang yang beriman yang sempurna itu tidak akan mengulangi dosanya yang kedua kali. Jadi orang mukmin yang sempurna kalau umpama pernah berbuat dosa, umpama berzina atau menipu dan lain sebagainya, setelah taubat dia tidak akan mengulangi lagi. Ada yang faham yang lain menurut ulama lain dari hadis muttafaqun alaih ini, bahwa orang yang mukmin yang sempurna jika sudah diberi azab oleh Allah di dunia, maka di akhirat sudah tidak mendapatkan siksa lagi. Contoh umpamanya orang yang melakukan kejahatan, umpamanya merampok, setelah merampok kok sakit parah, tidak sembuh-sembuh umpamanya, sabar, maka sakitnya itu sudah menjadi azab di dunia dan nanti di akhirat sudah tidak mendapatkan azab lagi. Itu menurut pendapat ulama yang lain. Intinya orang yang bermukmin, orang mukmin yang sempurna itu tidak akan pernah melakukan dosa yang kedua kalinya. Kalau sudah berzina, taubat, tidak mengulangi lagi. Kalau sudah menipu orang satu kali, dia bertaubat, maka tidak akan mengulangi lagi. Sekarang hadis yang nomor ke-28. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan baik-baik, ini mudah-mudahan kita ini enggak termasuk tiga orang ini ya. Perhatikan baik-baik. Kalau memang termasuk di golongan ini, segera berhenti. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang nanti di hari kiamat tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak bicara, tidak menghiraukan kepada orang ini. Wala yanzuru ilaihim. Allah juga tidak melihat kepada tiga orang ini. Wala yuzakkihim. Allah juga tidak membersihkan dosa-dosanya tiga orang ini. Selain Allah gak menghiraukan, gak melihat, gak berbicara, tidak membersihkan dosa-dosanya tiga orang ini, walahum azabun alim. Mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Perhatikan baik-baik. Siapa yang pertama? Rajulun ala fadli ma'in bil fala'i yamna'uhu min ibnis sabil. Pertama, orang yang mempunyai kelebihan air di sebuah daerah gersang, kemudian ada orang lewat mau mengambil air tersebut atau minta bantuan untuk minta air, tapi dicegah. Maksudnya hadis ini begini, kalau ada orang butuh bantuan kita, sedangkan kita mampu untuk membantu, tapi kita menolak dengan alasan macam-macam, ini termasuk orang yang besok di hari kiamat tidak dihiraukan, tidak dilihat, bahkan tidak dibersihkan dosa-dosanya dan mendapatkan siksa yang besar, yang pedih. Jadi ada orang minta tolong nih, umpama ini contoh ya. Orang butuh makan atau butuh uang untuk mengirim anaknya atau butuh uang untuk makan. Umpama kemudian pinjam kepada kita. Padahal kita itu punya uang ya. Punya uang lebih dari kebutuhan kita. Kemudian kita menjawab, "Seporana mohon maaf saya tidak bisa bantu." Orang seperti ini menurut hadis ini
adalah orang yang besok di hari kiamat dibenci oleh Allah, tidak dibersihkan dosa-dosanya, bahkan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Tuh, gimana ini? Ya gak gimana-gimana, memang begini ujiannya orang yang punya uang ya. Ujiannya orang yang gak punya ya uang ya begini ini. Ujiannya yang gak punya uang ya gak bisa memenuhi kebutuhan, harus sabar. Yang punya uang ya begini ini wes ujiannya. Kalau gak dibantu, sedangkan kita punya uang dan kita bisa bantu, tapi gak bantu, nah nanti di akhirat dia dibenci oleh Allah, dosanya tidak dibersihkan dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Makanya kalau ada orang minta tolong apa saja, kalau kita bisa bantu. Jangan banyak alasan, inilah, banyak tanggunganlah, banyak inilah, itulah. Wah, siap-siap ya, siap-siap menjadi kelompok yang pertama, yaitu orang yang paling dibenci oleh Allah, tidak dihiraukan oleh Allah, tidak dibersihkan dosa-dosanya, dan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Aduh, bagaimana ya? Bagaimana ya begini wes. Makanya kalau ada orang minta tolong, jangan banyak alasan. Kalau memang bisa, bantu. Kalau tidak bisa, ya bilang tidak bisa. Makanya Imam Hanafi itu termasuk imam yang kaya, banyak uangnya. Uangnya itu selalu ditawarkan kepada tetangga-tangganya untuk dihutang. Jadi Imam Hanafi itu suka nawar-nawarkan hutang. Tapi nawarkan hutang bukan kayak bank-bank sekarang ini, nawarkan ada bunganya, enggak. Imam Hanafi itu kalau menawarkan uang untuk dihutang itu ya hutang toh, enggak pakai bunga-bunga, enggak. Terus Imam Hanafi itu kalau menawarkan hutangan kepada tetangganya, siapa yang mau hutang uang, yang butuh, ya ditawarkan. Oh saya berapa? Namanya 500.000. Berapa bulan? 2 bulan. Ya sudah, dicatat 2 bulan. Setelah 2 bulan tidak kuat bayar, Imam Hanafi ya sudah biarkan. Ya sudah, kalau kamu tidak kuat bayar karena memang tidak mampu, karena nggak punya, tidak apa-apa, dibebaskan. Jadi membantu orang itu 2 kali. Pertama, membantu dengan hutangan. Nomor 2, membantu dengan membebaskan agar supaya hutangnya nggak dibayar. Ya mungkin Imam Hanafi takut masuk kelompok ini ya, tidak bantu orang padahal mampu membantu orang. Yang kedua, warajulun bay'a rajulan bisil'atin ba'dal 'asri fahalafa billahi li'akhadhaha bikadza wa kadza wa fasaddaqahu wa huwa 'ala ghairi dzalik. Orang yang nanti di hari kiamat dibenci, gak dilihat, tidak dibersihkan dosanya, dan bahkan disiksa oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang berjanji kepada orang lain, kemudian tidak menepati janjinya, membuat yang dikasih janji itu kecewa. Jadi memang sengaja ya, memang sengaja umpamanya mau ngasih uang umpama 100.000 waktu asar, setelah asar, di sini istilahnya setelah asar itu karena 2 malaikat itu sedang kumpul. Ada malaikat siang mau berangkat pergi ke langit, ada yang dari langit malaikat malam turun. Jadi janjinya waktu setelah asar. Jadi memang sengaja janjinya itu untuk membohongi ya. Atau di sini juga istilahnya menjual barang ya, atau menjual barang umpamanya sapi ini besok sore saya jual 10 juta ke kamu. Oh, wes, yang namanya pembeli sudah senang dikasih janji akan mendapatkan sapi harga 10 juta karena murah umpamanya. Sampai waktu sore dia mengatakan yang punya sapi itu gak jadi saya jual. Jadi intinya yang kedua, orang yang dibenci oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah nanti di akhirat, tidak dibersihkan dosa-dosanya, mendapatkan siksa yang pedih. Orang yang kedua adalah orang yang biasa sengaja mengecewakan
orang lain. Memang terbiasa ya, sengaja mengecewakan orang lain. Mana? Biasa, sengaja. Nah, kalau nggak sengaja ya beda ya. Ada orang itu nggak sengaja mengecewakan orang lain. Ada, tujuannya baik, tapi ternyata mengecewakan orang lain. Kalau begini nggak masuk. Ini memang sengaja. Yang ketiga ini siapa? Nah, ini yang ketiga ini. Aduh, ini rawan ini yang ketiga. Ini rawan juga yang ketiga ini. Siapa itu? Warajulun baya imaman la yubayyihu illa lidunya fa in a'tahu minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafi, muttafaqun alaih. Yang ketiga ini adalah orang yang berjanji kepada imam, atau kalau di Indonesia ya kasarannya itu janji sama kiai atau sama ustad. Janji begini sama kiai atau sama ustad, saya mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kiai begini begini begini, saya mau rajin ngaji, ikut jenengan. Tapi tujuannya bukan lillahi taala. Apa tujuannya? Lidunya, karena ada urusan dunia. Kasarannya itu ketika ada pengajian atau ada acara-acara yang diadakan oleh kiai itu ada sesuatunya. Ada makanannya, ada minumannya, ada rokoknya ya. Itu tujuannya yang diincar. Atau kiainya itu sering ngasih uang umpamanya. Nah, kalau ada rokoknya, ada minumannya, ada makanannya, semangat ngajinya ya. Semangat ngajinya. Ketika ada itunya, ada minuman, ada rokok, ada apa-apanya, dia tidak semangat. Nah, ini bahaya ini ya, bahaya. Mudah-mudahan kita ini nggak sampai seperti ini ya. Ke pengajian rajin, ke situ rajin untuk melakukan ketaatan atau kebaikan, tapi kalau ada apa-apanya, kalau tidak ada apa-apanya, sepi umpamanya. Nah, ini termasuk orang yang besok di hari kiamat dibenci oleh Allah, tidak dilihat, tidak dibersihkan dosanya, bahkan dapat siksa yang sangat pedih. Makanya yang punya watak-watak pergi seperti ini, pergi ke pengajian karena tujuannya sesuatu apa-apa yang urusan dunia itu, segera berhenti, segera berhenti. Kalau di rumahnya itu kaya, rame datang. Ketika rumahnya itu nggak kaya atau di masjid umpamanya, nggak ada apa-apanya, nggak datang. Wah, ini kalau mempunyai watak seperti ini ya segera berhenti ya, berhenti. Karena itu menyebabkan Allah benci, nggak suka melihat nanti di akhirat dosanya nggak dibersihkan, bahkan mendapatkan dosa yang mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nauzubillah ya, nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk tiga kelompok ini. Yang pertama, suka menolak ya, suka menolak membantu orang lain padahal mampu membantu. Yang kedua, suka mengecewakan orang yang disengaja. Yang ketiga adalah orang yang berbuat baik, taat kepada Allah, ikut pengajian, ikut ini dan itu, tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala, tapi tujuannya adalah urusan dunia. Apa? Makanan, minuman, rokok dan lain sebagainya. Hadis muttafaqun alaih. Mudah-mudahan dijauhkan. Kalau memang ada di antara kita yang punya watak-watak seperti ini, segera berhenti untuk memperbaiki diri. Nyindir ini ya, nyindir pengajian, bukan nyindir, kebetulan hadisnya seperti ini. Jangan dikit-dikit nyindir, dikit-dikit nyindir. Yang nyindir itu siapa? Yang nyindir itu udah ada, cuman kebetulan hadisnya seperti ini, kena kepada kita. Ya, bukan melakukan serangan balik, tapi segera istighfar, bertobat, jangan mengulangi lagi, biar selamat dunia akhirat.
Kalau melakukan serangan balik, wah ini kacau ini. Dosanya tambah banyak, semakin dibenci oleh Allah, semakin dijauhkan dari surga. Nauzubillah. Hadis yang nomor 29, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainan nafkhataini arba'una, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti ya di hari kiamat ketika trompet yang pertama dan yang kedua itu jaraknya 40. Jadi trompet pertama itu kiamat menghancurkan, kemudian trompet yang kedua itu membangkitkan semua makhluk manusia ini hidup di dunia. Jadi trompet pertama bumi semuanya hancur, planet semua tabrakan, pokoknya alam ini hancur. Yang kedua jaraknya itu ke trompet yang kedua 40. Qalu, sahabat bertanya, ya Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, arba'una yauman, maksudnya 40 itu 40 hari apa? Nah, begitu ya. Qala, Abu Hurairah menjawab, abaitu, saya enggan untuk menjawab. Qalu, sahabat bertanya lagi, arba'una sana, apakah maksudnya itu 40 itu 40 tahun? Qalu, qala, Abu Hurairah menjawab, abaitu, saya menolak untuk menjawab. Qalu, tanya lagi sahabat, arba'una syahran, apakah 40 itu maksudnya 40 bulan? Qala, abaitu, saya tetap menolak untuk menjawab apakah 40 antara tiupan trompet yang pertama kemudian ditiup lagi yang kedua itu apakah 1 tahun, apa 1 bulan, apa 1 hari. Saya menolak menjawab. Nah ini perhatikan baik-baik. Wa yabla kullu syai'in minal insani, pada saat itu jadi jarak antara trompet yang pertama dan yang kedua itu semua manusia itu busuk semua, bangkai semua. Jadi ketika tiupan trompet yang pertama manusia itu hancur, semuanya hancur semua, baunya busuk semua. Illa ajba dzanabihi, kecuali tulang apa namanya, tulang ini maaf ya, di dubur itu kan ada belakang, tulang belakang yang agak tajam sedikit itu, nggak tajam itu. Apa itu Maduranya ya? Hah? Kendi? Kewan kene kawan. Itu. Jadi semua nanti umat manusia ini hancur semua ketika trompet pertama ditiup oleh malaikat. Hancur, kiamat terjadi. Semuanya hancur. Yang enggak hancur itu yaitu tulang itu sedikit itu. Ujungnya itu udah hancur itu. Jadi manusia itu yang udah hancur itunya saja, yang lainnya itu hancur. Fi yurakkabul khalqu. Nah, dengan tulang itu, dari tulang itu akan disusun kembali ciptaannya manusia. Jadi manusia itu akan terbentuk lagi. Summa yunazzilullahu minas sama'i ma'an. Nah, setelah itu Allah menurunkan air dari langit. Di sini air ya, di dalam sarahnya itu dijelaskan air yang mirip mani. Jadi hujan mani ya. Saya dulu waktu masih kecil pernah diceritai teman itu. Madura bilangnya begini, Amit ya. Waku recong ya, kata teman saya. Kalau sudah kiamat beda ojen maneh, ojen pecuh. Aduh, saya tuh. Iya, tadi ya saya waktu masih kecil, sekitar umur berapa ya? 8 tahunan ya. Jadi kakak kelas lah, anggaplah kakak kelas, kakak yang lebih tua teman ngaji itu bilang begini, waku recong. Malah kiamat deh ojen pecuh. Aduh, mah pecuh. Terus apa benar? Ini benar, ini hadisnya ada. Jadi besok itu ojen pecuh ya. Bukan hoak ini ya, bukan hoak, hadis muttafaqun alaih ini.
Jadi orang setelah hancur semua itu, semua manusia hancur, kemudian sisa tulang yang ada di tubuh itu, yang agak tajam itu. Nah, pada saat itulah Allah Ta'ala menurunkan air dari langit yang mirip seperti air mani, air sperma. Jadi hujan, jadi kayak sperma. Jadi kayak bapak-bapak ngasih pengairan itu. Jadi setelah itu fayambutuna kama yambutul baqalu muttafaqun alaih. Setelah hujan yang persis seperti air sperma, air mani itu, maka bumi itu tumbuh. Tumbuh orang. Tumbuh dari mana? Jadi tulang-tulang dubur yang dulunya itu masih ada, kalau kena siram air yang seperti mani yang turun dari hujan itu, tumbuh semua, tumbuh. Jadi cukul tumbuh kayak tumbuh-tumbuhan. Nah, disinilah tumbuhnya itu beda-beda, wes ya. Nah, yang dulu amalnya soleh, tumbuhnya baik, ya sempurna badannya, telinganya sempurna, wajahnya sempurna, seperti orang. Nah, yang amalnya jelek-jelek, wah ini, yang tukang mencuri, korupsi, langsung tumbuh badannya itu manusia, tapi kepalanya kepala tikus, ya. Yang suka ketika adzan tidak mendengarkan, itu kepalanya berubah, itu tidak menjawab azan. Atau yang suka berbohong, suka ngerasani, lidahnya panjang sekali sampai ke bumi, wes. Yang perutnya suka makan barang haram, wes, perutnya besar sekali, ya Allah ini. Jadi tidak bisa ngaleng wes sekarang, ya, tidak bisa ngaleng. Yang dulu pura-pura baik sama orang, pura-pura baik sama tetangga, ya. Sudah tidak bisa ngaleng doh ini. Kalau di hadis yang lain ada, ya kan, yang suka berbohong, pemimpin yang suka berbohong, itu nanti pantatnya itu keluar bendera, ya, keluar bendera tulisannya saya tukang bohong. Itu pemimpin yang suka membohongi rakyatnya, itu nanti seperti itu. Semakin banyak pemimpin yang membohongi rakyatnya, semakin tinggi benderanya, semakin besar yang keluar dari duburnya itu, kayak bendera, ya, bendera partai, ya, partai kebohongan. Nah, pokoknya ya saja macam lah di dunia ini, biasa aja, ya, biasa aja, aneh-aneh. Wes, itu kayaknya dulu dihormat, itu dikawal terus, ya. Kenyataannya pantatnya keluar bendera, ada tulisan saya tukang bohong. Oh, ini dulu pemimpin tukang cungu rakyat ini. Makanya setelah kena siram air sperma, hujan sperma itu tumbuh. Nah, kita ini besok tumbuh bagaimana? Wallahu a'lam. Makanya perbaiki diri, tidak usah teruskan dosa-dosa yang sudah lalu, berhenti, taubat, ya, taubat. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.